Baik, kita mulai saja ya. Dari peserta lasar yang tergabung dalam bimbingan Coach Ariel, kelompok satu ya. Kelompok satu, pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you this morning? Apa kabar semuanya? Very happy, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Sudah Coach. ya? Iya. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini kita buka dengan quote ya. Quote kita seperti ini quote-nya ya. Quote-nya awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman karena senyuman tidak mengenyangkan. Gimana? Ya. Oke. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar, ketemu dengan saya Coach Ariel dalam bimbingan rancangan aktualisasi kedua. Seperti yang saya sampaikan kemarin di bimbingan aktualisasi pertama, bahwa di rancangan bimbingan aktualisasi kedua ini kalian sudah menunjukkan draft daripada apa namanya itu rancangan aktualisasinya, ya. Oke. Nah, kemarin sudah saya kasih juga format dari pembuatan rancangan aktualisasi, ya. Jadi hari ini kita diskusi, kita membahas tentang rancangan yang sudah draft rancangan yang sudah kalian buat sampai sejauh mana kalian sudah membuat draft rancangan tersebut. Jadi kita nanti sistemnya paparan satu orang 1 5 menit, ya. Paparannya tidak usah lama-lama. Paparannya kalian tayangkan sambil ceritakan apa yang akan dilakukan. Ya gitu aja ya. Isu yang diangkat ini dan yang akan dilakukan ini. Ya tidak usah dibaca semua isunya, tidak usah dijelaskan penyebab dan sebagainya. Tapi tetap di scroll gitu ya. Ya gitu ya. Oke, jadi satu orang 2 menit saja. Nanti 3 menitnya untuk kita diskusi. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kami persilakan ketua kelompoknya Andre Triintarto. Silakan Andre. Yang lain Izin, silakan dibuka draftnya ya. Jadi begitu giliran tinggal menayangkan. izin share, Coach. Oke, silakan. Oke, Ini latar belakangnya, Coach. oke, Ini lanjut tujuan umum dan tujuan khususnya, Coach. oke, bagus. Ini Sebentar, manfaat sebentar. aktor. Untuk tujuan khusus dibuat per poin ya. Oh, per poin, Coach ya? Ya, dibuat per poin. Jadi tujuan khusus itu dibuat per poin. Kalau umum kan secara umum, ya. Iya, iya, Di Coach. situ kamu katakan bahwa penulis oke, tujuan ini apa melakukan ada sebenarnya. Oh kan. Tujuan umum dari aktualisasi kamu apa? Oke, ya. Oke, misalnya kamu ngambil tentang apa gitu. Oke, jadi misalnya ini yang tujuan khusus bisa jadi tujuan umum, ya. Oh Oke, iya, Coach. menyediakan data harga rata-rata mingguan komoditas pangan akurat, mutakhir dan terintegrasi sebagai dasar pemantauan perkembangan harga pangan di Kabupaten Muara Enim. Dengan ya gitu ya, dengan menerapkan nilai-nilai dasar dari berakhlak yang terdiri dari orientasi pelayanan bla 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 itu. Baik gabung ya. Oh iya, Coach. Siap, Coach. Sehingga tujuan khusus itu ya disesuaikan eh, apa yang di kegiatan kamu, apa misalnya ya poinnya itu. Ya, Siap, oke. siap, Coach. Lanjut. Manfaat aktualisasi bagi unit kerja ini, Coach. Ah, oke, Bagi betul. penu- Bagi pekerja, bagi peserta, dan bagi masyarakatnya mana? Oke, bagi bagus. masyarakat. Ya, oke. Sampai ruang lingkup. Paling ruang lingkupnya ini, Coach. Mm-mm. Kamu batasi enggak di ruang lingkup itu harga pangan, harga apa saja gitu? Apa seluruh Oh, pangan gitu? oh dibatasin, Coach, kalau itu. Nah, dibatasi masukkan di sini. Rencananya harga apa saja? Apa sembako gitu? Ya sembako, Coach.
Ya gitu ya. Oh iya. Misalnya ya. Oke, Oh lanjut siap. bab 2. Deskripsi organisasinya Oke, ini itu coach. langsung diganti itu. Deskripsi profil organisasi langsung diganti di bawah deskripsi itu ya. Deskripsi langsung deskripsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, ya. Oh iya coach. Deskripsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim. Oh iya Oke, coach. lanjut. Itu ya di situ ya. Iya iya coach. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Visi misi badan kok kamu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu gimana itu? Oh belum dihapus coach. Ah, Belum ayo diganti coach. ketahuan. Jadi visi misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim. Oke ya. Iya coach. Ya, visi misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten. Kamu kasih kode aja pemerah atau apa gitu. Biar mudah itu yang digantikan. Ya coach. Teksnya tuh gitu. Mana ini berisi penjabaran atau oke. Oke, merupakan, jangan berisi, kata berisi kan dengan merupakan. Ya, oke, Iya coach. merupakan. Nah, ya, nah itu merupakan. Ya, oke, di bawahnya, ke bawah lagi. Nah, dijelaskan dulu, stop, stop. Nah, di situ, di bawah misi itu, coba di atas, ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, kamu jelaskan, Dre, bahwa di Dinas Ketahanan Pangan mengemban misi nomor berapa, gitu. Ya, Oh iya coach. ah. Ingatkan ya, jadi Dinas Ketahanan Pangan mengemban misi nomor berapa. Tapi ini saya rekam juga nanti bisa ditonton ulang ya. Ya, oke, baik. Nah, terus jangan jangan tiba-tiba muncul struktur. Istilahnya tuh jangan ujuk-ujuk juga, jangan tiada angin tiada hujan, ya. Jadi dikasih keterangan apa? Ya, dikasih keterangan apa? Misalnya dia ketahanan pangan apa ya, bla 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 bla, terdiri dari apa gitu, atau misalnya mempunyai berapa bidang, atau dia ketahanan dipimpin oleh seorang, oke kan, seorang kepala dinas, kemudian dibantu oleh sekretaris dan di bawahnya ada beberapa bidang. Baru kamu jelaskan berikut struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan. Baru gambar gitu ya. Oh, siap coach. Oke, lanjut. Nilai organisasi langsung ganti organisasinya. Nilai-nilai Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Ya siap coach. Oke, itu. Profil peserta. Peserta merupakan sebagai negeri sipil. Menurut Kabupaten Muara sebagai oke. Dinas apa ini? Kok masih dinas kabupaten itu? Di Dinas Kabupaten Muara Enim. Dinas apa tuh? Oh Ya, gitu ya. ya Itu coach. di dinas apa? Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, dengan jabatan di SK itu sudah ada apa Pranata calon komputer ahli pertama? Eh, sudah ada Pranata komputer atau calon Pranata komputer di SK, ingat enggak? Nah lupa coach. Oke ya, nanti kalau misalnya ada kata calon, masukkan kata calonnya ya. Oh ya siap Oke, coach. terus setelah pertama, coba kamu letakkan kursor kamu setelah pertama. Nah, itu ya. Nah, sesuai dengan surat keputusan, gitu ya, sesuai dengan surat keputusan Bupati Muara Enim nomor sekian tanggal sekian tentang pengangkatan. Jika lihat SK kamu, lihat SK kamu CPNS, ya. Yes. Oke. Baru di situ ada tentang ya tentang tusinya. Tapi kok hurufnya bisa beda, Andre? Arial nih coach. Oh, kok gitu? Saya melihat ada sesuatu yang beda tuh antara atas dengan bawah tuh, tuh. Nah, coba nanti dia di setting ya, agak diatur lagi. Oh iya coach. Kok bisa ya? Ya, maksudnya mungkin jarak huruf. Di settingnya jarak huruf. Yang itu, yang satu, dua, dan seterusnya itu kayaknya jarak hurufnya itu kejauhan kayaknya. Ya, Oh iya coach. oke. Nanti di setting lagi. Kamu kan sebagai prakom pasti bisa lah itu ya. Iya. Oke, Insya Allah lanjut. coach. Oke. Oke. Ya, terus analisisnya.
Oke. Terus ke bawah terus, scroll terus. Nah, sebentar. Ininya deskripsinya mana itu, Andre? Coba di atas lagi. Kan judul kamu tuh identifikasi dan deskripsi kan? Iya, Nah, di Coach. bawahnya itu kamu deskripsikan satu-satu 6 itu. Berikut data dan fakta. Oh iya, Coach. Ya, kalau ada datanya data, kalau ada faktanya berupa gambar silakan gambar atau data berupa apa gitu. Ya, Iya, ya Coach. atau dinarasikan juga bisa. Ditambah di bawah tabel, coba di bawah tabel. Nah, itu ditambah tulis saja deskripsi masing-masing isu gitu, ya. Oke, dibuat per poin saja, Andre. Nomor satu isu pertama apa? Judul isunya dulu ya, kemudian baru revisinya gitu. Ya, boleh satu paragraf, boleh lebih dari satu paragraf yang dilengkapi dengan data dan fakta. Ya, Siap, siap, oke. Coach. Kemudian baru penetapan core isu, ya, menggunakan APKL dari 6 itu, maka diambillah 3 ya. Satu, dua, tiga. Benar, di isinya 3. Iya, 6 ini, Coach. Ya, itu di APKL 6. Dan yang ke 1, 2, 3 masukkan ke USG dah. Iya, Coach, ini, Coach. Oke, yang tadi ya. Sama Iya, ya? Oke, sama, Coach. sama ya, betul. Jangan beda, copy paste aja dari yang situ, PKL. Oke, setelah itu maka kamu mendapatkan di bawahnya isu terpilihnya adalah masih lamanya proses penginputan komoditi harga pangan, betul. Kemudian analisis menjawab isu menggunakan fishbone, ada 5 ya? Iya, Coach. Oke, 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 dari situ rekan penjawab ada 1, 2, 3, 4, 5, Andre ya? Iya, Coach. Oke, bagus. Ke bawah lagi. 5 itu kamu sandingkan ya? Iya, kesandingan gagasan Oke, kreatifnya, Coach. oke. Nanti dari gagasan kreatif itu 5 itu baru kamu pakai McNamara, bukan? Ya, betul ya. Oke, maka gagasan kreatif yang terpilih adalah sebentar, Andre. Untuk gagasan kreatif, ya, kamu gunakan kata kerja, ya. Misalnya mengikuti program pelatihan digital interaktif, misalnya gitu, atau membangun atau misalnya memanfaatkan Google Spreadsheet, nah gitu ya. Kemudian Iya, Coach. mengintegrasikan database harga pangan. Kemudian yang keempat apa itu? Sistem input data dari lapangan mobil real time. Oke, misalnya melaksanakan sistem input data langsung dari lapangan, seperti itu ya. Iya, Upgrade Coach. perangkat mobile PC jangan wilayah prioritas. Mungkin misalnya melakukan upgrade gitu. Jadi ada kata kerjanya. Karena Oh dia iya, siap, Coach. gagasan kreatif menunjukkan pekerjaan ya. Sama nanti dengan kegiatan yang kamu susun. Oke, betul. Lanjut. Dari situ maka terpilihlah adalah memanfaatkan pelaporan Google Spreadsheet untuk melaporkan komoditi harga pangan. Nah, itu tadi ini kan ada pemanfaatan. Jadi memanfaatkan ya, Iya, memanfaatkan Coach. plafon Google Spreadsheet. Oke, lanjut ke bawahnya Harus lagi. selesai sampai sini, Coach. Nah, Harus sampai sini, Coach. oh iya iya, ada apa? Inovasinya apa inovasinya, Andre? Google Spreadsheet Apa? ini, Coach. Bukan nama inovasinya apa? Masih dipikirkan itu, Coach. Biar enak. Jangan Biar mudah jangan nyantol. lama-lama bikinnya, jangan tunggu lama-lama ya nanti diambil orang gitu. Oh, siap, Coach. Iya, oke, oke nanti dipikirkan inovasinya ya. Iya, Coach. Oke, Siap, Coach. lanjut Andre buat bab lanjut setelah itu inovasi, kemudian metrik ya dengan Iya, Coach. RABN dan dengan rencana aksi bela negara ya. Siap, Coach. Saya minta sebelum semuanya ya, sebelum kita masuk ke pembimbingan RA3, semuanya sudah mengumpulkan draft file draft RA-nya kepada saya melalui WA atau melalui apa? Melalui media sosial ya. Siap, Coach. Oke, karena di pembimbingan RA3 itu sudah finalisasi. Tidak ada lagi yang kurang-kurang ya. Ya, siap, Oke, Coach. baik. Terima kasih Andre. Silakan ditutup kembali. Ya, jadi itu ya. Jangan lupa nanti dibuat apa namanya itu inovasinya, ya. Oke, nanti kalian akan membuat inovasinya itu kemudian dirumuskan kegiatan. Sebentar, sebelum masuk ke yang kedua, saya akan tunjukkan salah satu contoh yang kemarin yang saya temukan ya. Ya, soalnya masih ada tapi belum ketemu saya di mana nyimpan filenya itu ya. Oke.
Nah, ini ini seperti ini. Nah, ya. Jadi nanti buatlah cover semenarik mungkin, ya. Ini semenarik mungkin, terserah. Nah, ini yang dimaksud dengan inovasinya, Andre. Dan yang lainnya. Sindora, kepanjangan dari Sistem Informasi Dokumen dan Arsip, disingkat Sindora. Pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Jadi dia di judul tidak ada menyebutkan Google Spreadsheet, nggak ada menyebutkan Google Drive. Padahal kerjanya itu dia berupa Google Spreadsheet dan Google Drive di sini. Kalau kalian lihat di sini. Nah, dia ada Google Spreadsheet dan Google Drive. Sebentar kita lihat dulu nanti kita ini. Nah, ini kan Google Drive kan? Ya kan? Ya. Melalui pemanfaatan Google Drive integrasi dengan Google Spreadsheet. Jadi tidak dimasukkan di judul kata Google Drive dan Google Spreadsheet-nya, tapi judulnya berupa semacam aplikasi sederhana namanya Sindora. Gitu ya. Jadi ini saja menjelaskan bahwa Sindora ini aplikasi berisi digitalisasi pengarsipan dokumen-dokumen yang ada bagian barjas barang dan jasa. Pemanfaatan ini, ya. Nah, gitu. Ini contohnya. Nanti sampai buat metrik seperti ini. Oke, baik. Ya, nanti buat seperti itu. Ya, Andrea dan yang lain ya. Apa kamu kasih judul yang bisa menggunakan bahasa daerah, bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa gaul boleh. Tapi maknanya ini misalnya Sindora, ya. Maknanya ini artinya sistem informasi dokumen dan arsip, gitu ya. Oke, yang jadi pertanyaan ke saya sekarang, Sindora, Ra itu kok arsipnya jadi Ra ya? Saya pikir. Ya nggak apa-apa lah kata saya. Iya, oke, di mana ya? Tapi nggak apa, yang penting menarik gitu, menarik gitu ya. Yang saya bilang kemarin ada yang Paduka Berbagi gitu. Paduka Berbagi itu pengelolaan data dan dokumentasi dokumen keuangan berbasis digital, ya. Ada yang menggunakan pokoknya singkatan-singkatan, ya. Oke, nah seperti itu, ya. Ini yang kemarin yang kebetulan ini mereka yang ini dari Bungo angkatan ke-8 kalau tidak salah waktu itu sekitar bulan dia seminar akhirnya bulan November. Waktu saya di Opname. Jadi pada saat seminar akhir dibantu oleh Bu Dwi sebagai moderator ya, sebagai moderator kurs penggantinya. Karena saya lagi Opname di Rumah Sakit Siloam di sini karena gejala tipes. Ya, jadi itu ya. Nah itu. Jadi nanti seperti ini. Nanti yang sudah kasih format seperti ini kan. Ada rancangan, ada nama ini menyesuaikan angkatan 8. Nah, untuk tanda tangan untuk yang mentor nanti silakan diminta nanti setelah semuanya ACC mentor coach 7 baru. Untuk coach tanda tangannya nanti akan saya kirim. Kamu harus tempelkan di sini ya. Oke, ini ada berita acara, nanti nama pengujinya kita belum tahu. Biasanya sehari atau 2 hari sebelum ujian dikasih itu nama pengujinya ya. Kemudian ini yang saya katakan tadi pendahuluan. Nah, ini yang saya katakan dengan Andre tadi, Andre. Dan yang lain ya, kalau yang belum ya. Oke, nah di sini ada nah ini kan nama ini identifikasi Andre sama yang kamu tadi kan Andre ya dan yang lain ya. Nah ini ada narasinya nih. Ini kan narasi pertama. Ini kan keterbatasan SDM. Nah ini. Nah kemudian ada evidennya dia gambar. Kemudian belum optimalnya ini kedua dia narasikan saja ya. Kemudian ini yang diambilnya ini belum pengarsipan dokumen. Nah ini evidennya dibuatnya banyak. Karena nanti ini akan terpilih katanya ya. Jadi meyakinkan penguji bahwa itu penting. Bahwa ini katanya disimpan seperti ini, numpuk-numpuk seperti ini katanya. Ya. Oke. Kemudian ini ada pokoknya masing-masing itu ada ini. Ada sama seperti ini PKL, ada USG ya, ada Fishbone. Kemudian sama dengan kayak Andre dia. Satu penyebab, satu gagasan. Tapi bisa juga dia di SG lagi, tapi dia menggunakan sama kayak Andre tadi ya. Dari situ dipilih Bank Namara dapatlah satu yaitu digitalisasi pengarsipan dengan dokumen dengan backup Google Drive dan Google Spreadsheet. Nah, baru dia kasih namanya, ini sih inovasinya. Ya, ini inovasinya. Baru ini kegiatan-kegiatannya, ada 5 kegiatan, dan ini ada metrik rancangannya. Nah, gitu ya. Metrik rancangannya, dan ini yang saya minta kemarin, di ini. Nah, ini metrik jadwal, dan yang saya minta kemarin ini, rencana aksi bela negara, dipaparkan seperti ini. Ya, kemudian yang kamu buat di tugas agenda 1 pindahkan ke sini. Nah ini, ya. Nah ini.
Gitu. Ya, jadi ada dua indikator masing-masing. Kemudian di sini dia ada yang tiga kegiatannya bagus dia. Saya bilang minimal dua dia buat tiga gitu. Ya, oke. Dan ini nanti akan kalian buktikan. Nah, dia akan lakukan daftar pustaka dan ini ada biodata penulis sudah saya. Ya, oke. Nah, nanti yang itulah nanti yang akan kamu evidennya, yang akan kamu buat evidennya nanti, ya. Sambil contoh nanti di laporan akhir dia berbentuknya seperti ini di kegiatan itu. Nah, ini laporan akhirnya. Nah, ini jadi di laporan akhir dia kegiatan itu ini ya, di laporan aktualisasi, ya. Ya, ini laporan akhirnya. Oke, nah ada dapat tanda tangan penguji kan ini laporan akhir ya, pengujinya. Kemudian di sini yang ini nanti yang kegiatan-kegiatan itu yang kalian jadi pada prinsip laporan akhir ini tinggal meneruskan dari rancangan. Rancangan sudah ada 4 bab nanti menambah bagi bab 5, bab 6 dan bab 7 kalau nggak salah ya. Sama seperti Anda di popper peserta ya. Nah, ini kemudian ini ada sama diambil dari yang rancangan tadi. Kalau ada perbaikan pada saat seminar, perbaikannya di laporan ya. Kemudian di sini ada, nah yang ini dilaporkan satu persatu dia di, nah ini di kegiatan satu ini laporannya, ini evidennya ya. Oke, ini laporan, ini evidennya. Kemudian, nah ini eviden-evidennya. Kalau dia berbentuk video evidennya, termasuk ini, jangan lupa nanti kalian, nih, ini eviden bahwa dia komunikasi dengan coach melalui WA. Nah ini kan, oke, ya. Jadi dimasukkan eviden itu nanti di laporan. Nah ini bukti-bukti kegiatannya. Nah, nanti ada video. Yang video kalian simpan dalam satu Google Drive, nanti linknya saja dimasukkan. Misalnya, eh, jadinya seperti ini dia aplikasinya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, dan ini nanti bisa ditunjukkan, Dre. Kamu bisa tunjukkan nanti dan yang lainnya kalau buat seperti ini ya, ditunjukkan pada saat ujian akhir. Nah, misalnya pada ini kan pada sosialisasi kan, dia sosialisasi ini kan. Nah, ini kan dia bikin video tutorial, ada di sini linknya video tutorial, dan ini dia pada saat sosialisasi ke rekan-rekan kerja tentang aplikasi tersebut. Nah, dia ada videonya, ya, dimasukkan di link Google Drive. Kemudian melakukan evaluasi, dan ini hasil evaluasinya, dan ini sebelum dan sesudahnya, ya. Sebelum sesudah dia tertata seperti ini menjadi seperti ini, ya. Kemudian ini hasil evaluasinya. Kemudian ini nilai yang menginspirasi dan ini laporan bela negaranya. Nah, tadi kan kegiatan pertama tadi apa tadi? Menggunakan batik kan? Nah, ada buktinya. Dia tiga tadi, menggunakan batik, memakai sepatu produk dalam negeri, kemudian tas merek lokal. Nah, ini ya, ini ada evidennya. Nah, kemudian yang ini yang menjaga tanah pekarangan ada di sini evidennya, ya. Kemudian kesan berbangsa, ikut apel, ikut upacara 17 Agustus, menggunakan helm, gitu ya. Kemudian setiap pada Pancasila, sholat 5 waktu, kemudian kan musyawarah, gitu kan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini ada videonya lampirkan seperti ini, video, ya. Ya ikut jaga malam, ikut siskambling jaga malam, gitu ya. Kemudian rela berkorban. Nah, ini ada kegiatannya. Kemudian pada saat itu Agustus, jadi hari hari kemerdekaan, ya. Oke, dan ini kegiatan-kegiatannya. Nah, ini olahraga, jogging, bermain badminton, jalan kaki, gitu ya. Itu dimasukkan semua. Ya, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Ya, oke. Itu yang akan kalian masukkan nanti. Tapi di laporan, buat biodata seperti ini. Ya, seperti ini. Dan ini nanti ditampilkan. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi masalah laporan di setelah seminar. Ya, setelah seminar rancangan. Isinya apa saja laporan di setelah seminar. Ya, oke. Gitu untuk yang lainnya ya. Oke, gitu untuk yang lain. Nah, Andre silakan diteruskan setelah itu kirimkan dengan saya draftnya ya. Oke. Baik, terima kasih Andre. Selanjutnya siapa lagi? Yang kedua siapa? Ada yang bersedia? Oke, silakan. Paulina, silakan Lin. Sampai di mana perjuanganmu Lin? Oke. Oh, itu nama itunya ya. Nama apanya Lin? Nama inovasinya ya? Ya, Gelora
RKL, RPL di mana, Lin? Sebutkan lokusnya, Lin. Ya, di Paulina di mana dinasnya? Di dinas sosial. Di lingkungan hidup ya. Ya, jadi Gelora, RKL, RPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Tambah ya. Oke, bagus ini sudah ada covernya gitu ya. Nah, maksud saya beginilah, buat cover yang semenarik mungkin seperti ini, sehingga orang ingin tahu, ingin lihat ke dalamnya. Oh, ini maksudnya apa ini? Tampilannya menarik gitu ya. Jadi buatlah rancangan apresiasi itu bagi penguji itu kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Iya, gitu ya. Yang penting penampilan dulu, penampilan dulu ya. Oke. Terus kepala yang Paulina, coba kata lagi Paulina. Paulina kata. Nah itu jangan laporan, masih rancangan ya. Ya, Rancangan aktualisasi. Oke? Ya. ya, betul. Terus kalau mau ditambah logo, bisa ditambah logo Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Boleh juga ditambah logo LAN kalau mau tambah logo. Ya. Ya, jadi maknanya itu logo Muara Enim itu instansi asal, logo Kota Lubuk Linggau itu penyelenggara diklat, LAN itu pembina diklat. Ya. Ya, ada tulisan LAN RI itu. Oke, lanjut ke bawah, Lin. Ya, kecilnya Lin. Kau menyiksa diriku, Lin. Jadi saya harus melotot gini, Lin. Oke. Oke, lagi. 100 lah. Ya ada, pas. Lanjut. Untuk bab satunya, Coach. Mm-mm. Oke. Itu tujuannya dari bagi belum, Lin? Tujuan umum khususnya. Belum, Coach. Tapi Ya, dibagi bab saja ya. Nah, nah, yang itu, ya, yang 1, 2, 4 itu jadikan tujuan khusus. Ya. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4 maksudnya. Satu, Oh, dua, yang tiga, empat. satu, Ya, dua, tiga. tujuan umum buat yang seperti Andri tadi bisa, Lin. Ya. Oke, Oh, ya, tujuan. Coach. Jadi apa tadi? Boleh masukkan isu dan inovasinya gitu ya. Tujuan kamu melakukan aktualisasi tujuan umumnya gerakan Gelora ini, gerakan laporan online ini, ya. Oke, lanjut. Empat bagi instansi, bagi pengawas, bagi perusahaan, oke, bagi peserta ya. Bagi perusahaan, maksudnya bagi masyarakatnya, Lin ya. Iya, Coach. Ya, ya boleh silakan. Tidak usah diganti masyarakat apa-apa bagi perusahaan atau pelaku usaha. Tetap ya. Oke, ruang lingkupnya nanti kegiatannya, yang ruang lingkupnya di atasnya dulu apa? Dari itu tuh. Ruang lingkup kamu laporan online ini apakah semua laporan RKL atau hanya dibatasi untuk yang 30 hari ini maksudnya? Ya, maksudnya itu ya. Kan laporan RKL itu ada bagian-bagiannya lagi enggak? RKL RPL itu. Ada bagian-bagiannya lagi enggak? Atau poin-poinnya? Atau gimana? Oh, oh, Suaramu kayak ini ya, Lin ya. Suaramu kayak orang berantem, wong cewekan berantem ya, putus nyambung gitu ya. Ya, suaranya mungkin gangguan sinyal. Ya, nanti gitu Alina ya. Jadi dibatasi ya. Jadi laporannya laporan apa saja ya. Kalau memang laporannya cuma satu ya, walaupun cuma satu tetap dibuat di batasan juga. Laporan RKL di sini misalnya laporan apa gitu ya. Oke, oke, lanjut. Scroll ke bawah. Oke, nah tadi ya betul gambar umum sudah dicoba ya. Oke, terus tugas dan fungsi ya, fungsinya ya. selanjutnya Terus ini struktur organisasi. ya, struktur organisasi. Oke.
Ini untuk yang di bold itu bidang Paulina, Kak. Bidangnya Paulina ya. Iya. Oke. Oke, nah nanti profilnya dia dibuat narasi saja ya. Nah, Narasi yang kayak Andri tadi ya, dinarasikan. Tidak usah dibuat per poin seperti ini, dinarasikan saja. Jadi buat dua paragraf, tidak usah pakai dua dua satu, tidak usah, atau dua dua dua, tapi langsung saja paragraf. Paragraf pertama bercerita tentang Paulina, yang dari sini, yang kamu buat ini, dibuat paragraf dinarasikan. Kemudian paragraf kedua uraian tugasnya apa, ya? Oke, bisa lihat yang Andre tadi sudah, yang Andre tadi, ya. Oke, itu ruang lingkup misalnya. Hmm. ini untuk bab 3-nya, Coach. Mm-mm. Oke, sudah ada ya. Oke, bagus, sudah ada narasinya. Oke. Dibalik saja ya, Lin ya. Tabel di atas, Oh, baru di bawahnya tabel satu-satu. di atas baru narasi, Coach ya? Ya, identifikasi dulu. Kan judul kamu kan identifikasi dan deskripsi kan? Ya, Ya, Coach. Baik. ditukar tempatnya itu. Ya, jadi tabel di atas, baru di bawahnya narasi dari masing-masing isu. Ya, Ya, atau Coach. permasalahan. Eh, Oke, penetapan core isu. Oke. Sebentar, belum optimalnya paling belum optimalnya tata kelola ASN PPLK dalam pengelolaan. Oh, kayaknya udah besar kayaknya ASN itu Lina. banyak. Ya, Iya, ya oke. nanti. Nanti PPKLH itu eh, dibuat panjangnya dulu baru dalam kurungnya PPKLH ya. Atau dalam kurung apa itu ya? Gitu. Petugas apa gitu ya. Nah, oh, penata usahaan ya. Oke. Ya, Oke, nanti lanjut. pakai. Ya. Ya, lanjut saja dulu. Oke, Terus penyebab isu. analisis penyebab core isu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 13 ya? Ya, Oke. Setelah dari 13 itu kamu SG semua kan? ya, di Betul ya. Nah, ini cara kedua. Kalau cara Andri tadi, cara pertama. Masing-masing penyebab ada solusi, masing-masing penyebab ada solusi. Kalau cara kedua seperti Paulina ini. Ya, setelah mengidentifikasi penyebab di USG, semua penyebab itu maka akan mendapatkan peringkat. Nah, gitu kan. Nah, ada empat gitu ya. Nah, ada empat. Ada empat ya yang ranking satu, dua, tiga itu empat itu ya, Lin ya. ya, Ya kan? ya. Dan Ya, itu suaranya Lin putus-putus, Lin. Oke, ya lanjut aja, lanjut. ya, Nah, itu kan empat kan jadi kan? Empat enggak? Kok tiga? ya, Kak. Nah, untuk kepatuhan pelaku usaha rendah itu belum relevan untuk Hapus kita. bae, hapus. Dihapus. Jadi tiga bae buat. Gitu. Artinya yang diambil Paulina ranking satu sampai tiga ya. Iya kan? Benar enggak ranking satu sampai tiga di USG itu? Nah, Pertunjukannya banyak banget. nah ini kan? Benar enggak? Nah, itu. Reporting, ya betul. Ya, maka sebentar, nah sudah. Sebelum ini, Rin, sebelum tabel efektivitas, biaya dan kemudahan, kamu tambah dulu, oke, eh, ini buat tabel yang kayak Andri tadi, dia coba kamu enter dulu. Setelah D, kamu pakai Word ya, di enter coba. Setelah ini, bukan itu, setelah D, setelah poin D, sebelum kata setelah itu. Nah itu, nah coba tulis saja tabel persandingan buat tabel persandingan penyebab dan gagasan. Seperti yang Andri tadi. Tadi kan ada yang kamu lihat yang Andri tadi kan? Ya, Kak. Ya, oke, ya. Andri ya sesuai lah Andri ya namanya cowok dia to the point saja. Ini penyebab, ini gagasan gitu. Tapi kalau Paulina karena dia cewek, ya dia mau lebih ini lagi, lebih detail, ya gitu ya. Boleh bisa terserah.
Ya. Oke. Nah, baru dapat 3 kan? 3 itu baru dipilih gagasan kreatif. Nah, itu. Nah, di bawahnya baru kamu jelaskan inovasinya, Lin. Paulina ya. Di bawah Ya. ini. Kan dari hasil tabel, nah di bawah ada inovasinya. Yang saya contohkan tadi ada. Yang gerakan tadi. Iya, kayak Ah, ah. Di bawah ini, di bawah paragraf ini ya. Ya, oke. Oke. Sudah sampai di mana? Sampai di sini? Apa masih ada lanjutannya? kayak Oh, metrik ya. Oke. Baik. Nah, untuk metriknya, itu enggak usah dimasukkan itu. Keterkaitan dengan tugas dan jabatan waktu pelaksanaan diganti kan? Yang saya kasih kemarin itu, Lin. Ya. Jadi itu keterkaitan visi dan misi. Keterkaitan kegiatan dengan visi dan misi, kemudian penguatan nilai-nilai organisasi. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Yang sebelahnya penguatan nilai-nilai organisasi. Oke. Kemudian yang di coba oke. Yang sebelahnya sebelah sini. Nilai berakhlak itu. Nilai berakhlak itu sebelah output. Nah, itu dibuat nama kolomnya itu keterkaitan keterkaitan ke apa tadi? Keterkaitan kegiatan apa? Keterkaitan dengan agenda agenda ini kan, agenda pelatihan kan, agenda pembelajaran itu kan, agenda 2 dan 3 apa itu. Nanti dilihat yang di format yang saya kirim itu. Kemarin kan sudah saya kirim format rancangan kan, lihat kan? Oke. Nah, nah terus yang di bawahnya itu di kolom itu dibagi 2. Satu atau A agenda kedua, 2 atau B agenda ketiga. Gitu ya. Nah, nanti di agenda kedua itu baru kamu kaitkan nilai apa yang diterapkan di situ di kegiatan satu. Ya, oke. Ini apa yang diterapkan di situ? Oke, ya. Nah, untuk kegiatan kasih dengan metode perancangan sistem pelaporan. Oke, terus sudah ada ininya sudah tahapannya ada ya. Tahapannya jangan sampai satu ya. Tahapan itu urutan kegiatan dari dari awal sampai akhir. Jadi kalau dia jadi satu apa itu dilaksanakan, maka terlaksanalah kegiatan tersebut, gitu ya. Oke. Nah, untuk nilai agenda kedua itu dipaparkan. Di mana letaknya, di mana letak dan nilai apa yang diterapkan, ya, dan nilai apa yang diterapkan, gitu, ya. Oke, nanti dinarasikan lagi Paulina ya, ditambah lagi narasinya ya siap. untuk keterkaitan penyusunan sosialisasi kepercayaan implementasi uji coba sistem monitoring dan evaluasi awal. Oke, jadi dan ini sudah mentor sudah setuju ya? Ikut. Sudah, Udah. oke. Oke. Terus ke bawah lagi sampai di sini atau masih ada di bawahnya? Oh, kamu ada di sini sebenarnya ya? Iya, tapi tidak usah lah ini. Tapi rekap di sini berhubungan dengan angka-angkanya, Paulina, yang saya contohkan tadi. Misalnya nilai orientasi pelayanan berapa nilai gitu, nilai akuntabel berapa nilai gitu, ya. Nah, dibuat tabel itu. Ya, jadi ini berisi rencana nilai yang akan kamu terapkan nanti di kegiatan kamu ini berapa banyak nilai yang akan diterapkan, ya. Oke, dibuat dalam bentuk tabel angka-angka saja berbentuk kuantitatif saja berapa berapa misalnya nilai orientasi pelayanan ada berapa nilai akuntabel berapa nilai seperti itu ya. Oke, ini jadwal. Nah, jadwalnya dibuat lengkap ya tanggal-tanggalnya ya. Ya, oke, karena ada kegiatan mungkin yang tidak ada yang kurang dari 1 minggu atau kegiatan bisa lebih dari 1 minggu tapi tidak sampai 2 minggu. Jadi kalau dibuat tanggal itu jelas kelihatan
Jadi dimulai dari kamu selesai seminar. Nanti dia dijadwal. Dijadwalkan ada itu kan, tanggal pelaksanaan habituasinya kapan. Oke. Oke, lanjut. Ya, Sampai di situ. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti teruskan ke rencana aksi bela negara ya. ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Paulina. Silakan ada lagi selanjutnya. Kalau nggak tercover semuanya, mungkin yang belum maju bisa belajar dengan yang maju tadi ya. Maksudnya bisa mendengarkan saran-saran saya kepada yang sudah memaparkan tadi. Ya, kalau kalian nanti belum belum ada tidak ada kesempatan untuk memaparkan. Silakan, siapa lagi? Saya coach. Ya, silakan Mel. Bidan ya. Oke. Gerakan bersama amankan kehamilan. Oke, bagus. Nah, ini bagus ini sudah judulnya. Gebrak di Oke, gerakan bersama amankan kehamilan di UPTD. Atau gimana ya? Kalau sasarannya kan ibu hamil ya, Ya, coach. itu masuk pasien enggak dia kalau Iya, coach. Ibu hamil pasien. gerakan bersama amankan kehamilan? Kalau masuk pasien mungkin bisa lah ditambah kata gerakan bersama amankan kehamilan Mm. di wilayah kerja aja, di wilayah kerja UPTD Puskesmas. Ya. Di Kalau wilayah kalau misalnya dibuat di UPTD Puskesmas Kelekar, kesannya orang yang hamil yang di puskesmas gitu. Kalau saya menangkapnya ya. ya, Tapi coach. dikritik saja Mel nih kalau saya salah apa ya meninterpretasikannya. Kalau saya menangkapnya kalau seperti ini kesannya seolah-olah yang hamil itu orang di puskesmas gitu, pegawainya gitu ya. Tapi kalau kata kamu kalau misalnya di wilayah kerja UPTD artinya ya orang-orang atau pasien ibu hamil yang dalam cakupan wilayah kerjanya kan. Coach, ya. Nah, Oke, coach. Baik, coach. kayak gitu ya. Oke, nanti sama saja logonya bisa ditambah tadi ya. Kalau mau ditambah silakan. Oke, so judulnya juga nanti. Ya, coach. Ya, Latar belakang ya, coach. mm-mm. Ada latar belakangnya ya bab satu ya. Ya, coach. Pendahuluan, oke. Tujuannya, coach. Ya, ada dibagi ya. Coba ke bawah apa tujuan khusus? Kayaknya terbalik deh. Coba ke bawah lagi ke bawah. Bawahnya manfaat, coach. Oh gitu. Putar aja tujuan umumnya, tujuan khususnya jadi tujuan umum. Mel. Iya, Iya, coach. ya. Jadi kamu untuk memberikan edukasi gitu ya. Oke, baru tujuan khususnya, enggak usah lah misalnya salah satu saran enggak usah, ya. Oke, Oh, ya, oke. oke. Hubungkan langsung kepada ibu hamil itu. Misalnya menambah, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang, gitu ya. Ya, Atau, coach. atau misalnya dia, ada juga mengurangi resiko apa misalnya kan. Mm. Oke, atau misalnya Komplikasi. ya, atau untuk apa mendapatkan data awal apa misalnya gejala-gejala kelainan seperti kehamilan seperti itu kira-kira ya. Ya, coach. Ya, gitu. Yang khususnya ya. Oke. Kemudian Nah, manfaat bagi peserta, bagi unit kerja dan bagi masyarakat. Oke. Ruang lingkupnya, kamu batasi di mana ruang lingkupnya? Oke, ruang lingkupnya pada penggunaan video. Ini pada pasien yang apa ya, memeriksakan ke puskesmas atau kamu mau edukasi ke posyandu-posyandu? posyandu, ya, ya, coach. Rencananya itu saya mau di puskesmas sama posyandu, coach. Oke. Nah, kalau posyandu
Berapa banyak posyandu di Kelekar yang wilayah Di binaan? di Kelakar itu ada 10 posyandu, Coach. Nah, kamu sanggup 10-10-nya. Insya Allah sanggup, Coach. Oke. Kalau tidak sanggup, nanti ambil saja yang puskesmas terdekat dengan puskesmas dulu, yang posyandu terdekat dengan puskesmas gitu ya. Baik, Nah, Coach. tapi di sini belum terbatas di ruang lingkupnya belum kamu buat tuh ada kata posyandunya ya. Berarti ditambahin ininya, Coach, kayak Ya, posyandu gitu. ya. Jadi misalnya kegiatan posyandu akan dibuat dari puskesmas Kelekar, melakukan pemberian edukasi kepada ibu hamil mengenai pendidikan kandungan tinggi. Oke, sebenarnya itu tujuan sih sebenarnya, ya, dengan menerapkan nilai itu ya. Oke, nanti kamu batasi juga ke berapa banyak posyandu, ya. Oh, langsung dijelaskan misalnya ada di 4 posyandu kayak gitu ya, Coach. Misalnya dibatasi hanya di 4 posyandu, ya. Nanti hubungannya ke laporan, karena nanti di laporan kamu akhir nanti ada poin rencana tindak lanjut. Artinya, Baik, Coach. karena 10, karena keterbatasan waktu yang cuma sebulan, misalnya kan, maka Melni batasi Mm-mm. ada 4 posyandu misalnya, yaitu posyandu ini. Nah, sisanya nanti akan dilanjutkan, ya, Mm-mm. setelah latsar. Gitu ya. Itu nanti Berarti dimasukkan dijelasin di ruang lingkup itu ya, Coach. iya. Nanti di rencana tindak lanjut, baru di laporan akhir ada rencana tindak lanjut kamu jelaskan posyandu mana yang akan kamu teruskan, gitu ya. Hmm. Oke, itu profilnya. Oke, tata nilainya tadi ya. Oke, profil peserta ya, dan tugasnya ya, bidan ahli pertama. Oke. Coach. Ya, itu identifikasi isu ya. Ya. Oke, setelah identifikasi, deskripsi. Deskripsinya. Mm-mm. Itu langsung penetapan. Ayo, deskripsi mana? Ini, Coach. Ya, ditambah nanti ya. Ya. Tambah. Oke. Ya. Nah, seperti yang misalnya yang kelima itu, yang dapat ranking 5 itu, rendahnya kepatuhan bidan dalam pengisian buku register. Mungkin kamu foto saja buku register yang tidak Mm-mm. diisi oleh bidan itu kan. Nah, Ya. gitu ya. Kurang optimal pelayanan bidan kepada pasien. Mungkin kamu apa ceritakan saja ya dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Ya, Coach. Oke. mm. Kalau itu penyebabnya ya. Ya, Coach. Diagnosis. Penyebabnya maka kamu USG lagi sama kayak Paulina tadi ya. Mm-mm. DSG. Maka kamu ambil Efeknya 3 atau satu kamu ambil. diambilnya ini, Coach. Oke. 4. 4 ya. Yang dari ranking itu ya, yang dari ranking penyebab tadi Iya, kan Mel ya. Ya, iya, betul. Coach. Di antara yang 10 tadi saya ambil 4, Coach. Yang menduduki ranking 1 sampai 4 ya. Iya, yang Dari USG pertamanya. kan? Ya, Yang betul. Mm, terpilihlah memberikan edukasi tentang mm, kehamilan melalui video, Coach. Maka di Berarti situ. kalau misalnya di posyandu juga di sini dibuat ini ya, Coach, kepada ibu hamil di puskesmas dan posyandu atau gimana, Coach? Atau Enggak, kepada ibu ibu hamil dalam wilayah kerja puskesmas. oh berarti dalam wilayah ya, Coach Bu ini. Dalam wilayah kerja puskesmas Kelekar gitu. Ya. Baik, Coach. Mm, Oke, metrik rancangan. Oke, nah ini sudah nih dibuatnya nih, dah. Ya, jadi ada keterkaitan agenda 2, agenda 3 kan. Oke, Baik, stop, Coach. stop, stop. Stop. Itu kegiatan pertama. Ada berapa kegiatan rencana Mel nih? 4 kegiatan, Coach. 4 kegiatan dan ada tahapannya semua ya. Iya, Coach. Nah, ini ada dia memasukkan nilai-nilai. Nah, sebab seperti inilah nanti ceritanya, ya. Jadi cara masukkannya seperti inilah. Seperti ini kan Melni mengatakan bahwa ada nih orientasi pelayanan. Nah, di situ kata-kata kuncinya ya yang bermakna orientasi pelayanan tersebut dia kasih bold, ramah itu kan cekatan ya. Oke gitu. Dan saya minta eh jangan terlalu sedikit nilainya ya. Kan berakhlak itu 7. Ya, Ya. kalau bisa 7-7-nya ada. Ya, oke. Nah, ini kan akuntabel gitu. Ada.
ada nilainya kan, nah itu ya dicetak tebal itu. Oke, ya seperti itulah. Nah, paling nanti yang ini, yang keterkaitan nilai visi misinya, Melni. Visi misinya kamu visi misi puskesmas ya? Iya, visi misinya visi misi puskesmas, Coach. Apa kata mentornya? Kamu udah nanya belum? Visi misi kita masih berlaku atau kita sudah merujuk ke visi misi Dinkes dan juga ke Bupati gitu? Ya, Belum sempat nanya, tanya Coach. dulu ya. Oh, Oke. baik, Coach. Nah, takutnya nanti pada saat ujian pengujinya tahu. Sekarang kan semua merujuk ke visi misi kepala daerah. Jadi puskesmas kamu kan ada masih visi misi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah kasih tahu mentor, sudah nanyakan ke mentor, kata mentor iya. Ketika siapa tahu kita tidak tahu kan? Siapa tahu pas ujian Melni ditanya oleh penguji, kamu visi misinya kok puskesmas. Nah, nanti mentor bisa bantu menjelaskan. Iya, Ya, Coach. ya. Oke. Lanjut. Jadi seperti itulah. Kemudian ini nilainya. Nah, nilainya itu tidak harus kelekarnya itu ada semua. Jadi menurut Meldi, untuk kegiatan satu cuma ada 3 nilai, silakan saja. Tapi Tidak dipaparkan perlu di semua mana ya, Coach, ya. keterkaitannya. Iya, di mana keterkaitannya, Mm. ya. Heeh. Baik, Coach. Oke. Oke, lanjut. Udah, Coach, baru sampai sini, Coach. Ya, nanti ditambah dengan rekap ya. Iya, Coach. Ya, rekap nilai, Nah, kemudian untuk eh, jadwal itu, Coach, berarti per hari ya, Coach, bukan per ya, per pekan hari kayak gitu, bukan per dilihat di minggu. jadwal kamu habituasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Oh, mm-mm. Oke. Oke. Izin nanya, Coach. Silakan, Mel. Ya, untuk latar belakang itu, Coach, kan kalau misalnya saya melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, dijelaskan tidak di latar belakangnya? Kayak Jelaskan di ini misalkan aja, di tentang, isu. tentang Isu kamu yang pengetahuan, terpilih itu apa tadi itu? Yang tadi kan? belum optimalnya edukasi tentang kehamilan resiko tinggi, Coach. Nanti dijelaskan saja. Belum optimal edukasi ini, belum optimal ini diketahui dari, gitu, dari hasil survei kepada ibu hamil dalam wilayah kerja. Gitu, ya, penjelasannya tuh. Untuk before-nya ya, Iya, untuk Coach. sebelumnya kan? Berarti Ya, di karena latar nanti belakang, nanti setelah dilaksanakan, berikan lagi kuesionernya untuk afternya. Ada peningkatan nggak di situ? Makanya oke. dibuat catatan itu Mel nih. Yang ibu hamil yang kamu survei itu misalnya kan sudah kan 4 posyandu misalnya. Nah, Iya, kamu catat itu siapa-siapa ibunya itu iya, ya. Karena nanti dengan kuesioner yang sama, dengan orang yang sama diberikan. iya. Itu Oke? bisa menggunakan Google Form berarti ya, Coach? Betul, bisa. Atau gini aja, pakai Google Form kalau misalnya ya biasalah bukan kita ngatur ya, misalnya di desa-desa kan mungkin kurang lah pengetahuan mereka. Kirimkan dengan kader, minta tolong kader. Ya, berarti bisa itu kita melalui orang lain tanpa itunya ya, Betul, Coach, pakai ya apa? melalui kader. Makanya kan misalnya Tokopedia atau kalau kader biasanya bisa itu kan Google Form kan. ya, Nanti mail ini minta tolong ke kader, Bu. Katanya, Bu, ini ada question minta tolong Bu, ini berikan ke Bu Amil. Bila perlu kita minta tolong dia yang bacoke gitu. Dia iya, ngirim. Coach. Oh ini jawabannya ini dia kirim gitu. Kadernya yang ngirim. Ya, Baik, tidak apa-apa, Coach. tidak jadi masalah. Gak apa-apa itu, Coach ya. Tidak apa-apa. Yang penting Oke. kita mendapatkan data ya. Mm-mm. Oke. Medianya cukup video aja ya, Coach? Video kalau bisa nanti bisa juga ada media untuk kenang-kenangannya itu. Jadi pada saat edukasi misalnya ke posyandu A, nanti kasihlah kenang-kenangan berupa leaflet atau apa gitu. Oh, berarti Eh, bisa video sama leaflet gitu ya, Coach? iya, jadi nanti biar bisa baca kan. Nanti di leaflet itu masukkan link videonya, karena videonya kan kamu upload dulu kan. Iya, Ya mau diupload media sosial atau diupload di YouTube gitu ya. Nanti iya, linknya Coach. baru masukkan di leaflet. Nanti di akhir edukasi kan Melni bisa mengatakan, nah ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu mau penjelasan lebih lengkap lagi atau mau mengingatkan kembali yang saya jelaskan, ini ada videonya, silakan ibu tonton video di sini gitu. Ya. Baik, Coach. Kalau di media sosial, bila perlu nanti masukkan juga bahan evaluasi kamu melakukan apa berapa banyak apa mereview komen-komen dari ibu hamil itu. Kalau misalnya di Oh, media gitu. sosial, biasanya ada komen-komen biasanya kan. Iya, Coach. Nanti di review gitu.
ya. Baik, Coach. Oke. Dan untuk semuanya Hmm. ya, untuk semuanya, bukan hanya Melni, nanti tolong minta video testimoni. Oh, ya, oke. Oke, kalau misalnya Andre, testimoni dari petugas, dari mentor, dari petugas, dari rekan yang bantu nginput itu. Cukup tiga kayaknya, kalau petugasnya banyak, mungkin bisa lebih dari tiga kan. Kalau Ya, Lina, Coach. ya tadi Lina ke mentor. Nah, siapa lagi yang membuat menyusun laporan itu, Lin? Atau yang melaporkan itu ya? Nah, itu. Kalau Melni, mentor, kemudian ibu hamil, kemudian juga ada kader, ya. Nah, video testimonial jangan panjang-panjang, satu orang paling setengah menit saja, di mana istrinya dia menceritakan tentang manfaat yang dia dapatkan. Jadi misalnya Melni bisa nanti video misalnya dari Bu Hamid itu mengatakan, wah saya senang sekali dengan adanya misalnya kan apa edukasi dari bidan Melni karena saya lebih paham lagi bahwa misalnya apa kan memeriksakan hamil itu sangat penting bla 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 gitu ya. Oke gitu. Seperti itu ya. Ya, Coach. Oke, dan itu nanti masukkan di kegiatan akhir di rancangan bahwa meminta testimoni stakeholder atau pemangku kepentingan atau orang yang kita edukasi itu, ya, video testimoni. Karena videonya itu nanti akan ditayangkan di seminar akhir, ya. Tapi potongan-potongan video panjangnya itu ada di Drive, nanti linknya kamu masukkan di laporan. Untuk Melni, kalau ada misalnya empat empat posyandu kamu edukasi, ada 4 video yang berisi kamu edukasi, ya. Oh, ya, Coach. Dan nanti yang dipaparkan tidak semuanya Melni. Kamu paparkan yang sampelnya saja, yang kamu pas ngomong gitu. Pada saat ditayangkan ujian akhir nanti ya. Mm-mm. Ya, jadi untuk pembukaan sampai penutupan misalnya edukasinya 1 jam misalnya atau setengah jam lah 30 menit lah. Nah 30 menit itu nanti yang lengkapnya ada di Google Drive gitu ya. Ya. Nah yang kamu tayangkan nanti yang potongan saja. Ya pada saat kegiatan sosialisasi kamu tayangkan. Nah ini ada video saya saat sosialisasi di Posyandu ini misalnya. Singkat Dikat-kat saja aja paling tapi satu ya. menit ya 1 menit yang isinya itu isi video itu pas Melni ngomong gitu. Gitu. Ya, jangan pas duduk. Ya tidak tahu edukasi ini apa dia, tapi pas ngomong, wah dia nih edukasi dia ngomong gitu ya. Ya, Coach. Oke, oke ada lagi pertanyaan Mel nih. Sudah, Coach. Udah, oke. Lanjutkan ya. Terima kasih, Coach. Oke, next. Banyak masih malu-malu ini ya. Iya, waktu kita 30 menit lagi loh. Siapa? Baru 3 orang nih. Nggak ada ya? Nggak ada yang bersedia ya? Masih malu-malu ya. Saya izin Coach. Oke, silakan dok. Nah, dokter Emir, ya Emir. Remedi Victor, rekam Izin medis Coach, ini Fauzi dan Handy dengan video. adalah rancangan aktualisasinya Remedi Victor. Sebentar, sebentar, dok. Di Sebentar, dok, dok. Itu dalam bukan mengoptimalisasi, dalam pengoptimalisasian atau dalamnya digantikan untuk saja. Untuk mengoptimalkan. Nah, untuk mengoptimalkan. Bukan mengoptimalisasikan, mengoptimalkan. Gitu. Itu kan enak ini ya bahasanya dok, kan? ini Coach. Ya, betul. Remedi Victor, rekam medik. Oke, nanti dalam kurung ya. Yang kata rekam medik Easy dan Handy dengan video tutorial dalam kurung. Baru setelah itu untuk mengoptimalkan pengisian. Oke. Yang ini dalam kurung Coach. Iya, yang rekam, yang kata rekam rekan kan? Yang dari kata rekam medik itu sebelum sebelum kata rekam medik itu. Gitu. Ah, tutorial kan? Tutup kurungnya. Gitu Begini. dok. Ya, oke, bagus. Itu ya. Ini latar belakang, terus Hmm, tujuan, umum dan hmm. khusus. Kalau khususnya ini ada 4 tujuannya. Oke. Manfaat bagi peserta, bagi unit kerja, dan bagi masyarakat.
Kamu yang kamu edukasi dokter kan? Apa siapa tuh petugas nakes? Tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, ditambah juga masyarakat bagi tenaga medis manfaatnya. Oh, Iya, manfaatnya. iya betul. Mm-mm. Tambah lagi manfaat bagi tenaga medis kan? Dengan adanya video kamu tuh apa yang dirasakan oleh tenaga medis, ya gitu ya. Nah, jadi untuk video testimoninya minta dengan mentor, kepala puskes dan juga tenaga medis. Gitu aja ya untuk video nanti. Video Oke, oke. testimoni ya. Ini sudah dijelaskan ruang lingkupnya kepada tenaga Mm-mm. medis dan tenaga kesehatan lainnya. Mm-mm. Em, Oke. Oh, nanti videonya dibuat dalam QR code ya. ya, untuk mengaksesnya. Oh, untuk mengaksesnya. Ya, 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 ya. Ya, saya rasa sudah Oh, tepat itu dok, nggak usah di media sosial karena bukan untuk masyarakat umum itu kan. iya, ini Ya, cara tenaga kesehatan kalau lupa dia bisa mengakses di QR code QR itu code kan. yang Ya, ditempel di komputer ya, atau di ini ya, dinding. betul. Dinding, betul. Ya, artinya bukan ke masyarakat kan. Profil puskesmas. Ini profil Mm-mm. puskesmas masih yang lama, Coach. Apa Nanti itu? diperbarui lagi. Oh ya betul. Dia lagi ya. Visi misinya dari puskesmas ya atau dari puskesmas Ini ya? masih dari puskesmas karena Oke, tanya. belum yang terbaru. Oke ya, nanti tanya lagi ke Nanti ini. diperbarui lagi. Oke. Ini profil peserta Mm-mm. yang menjadi tugas fungsi pada aktualisasi ini adalah yang ini, Coach. Membuat Mm. catatan medik. Oke. Dan bertiganya dalam perancangan aktualisasi, identifikasi masalah isunya ada 6 dan yang Mm-mm. terpilih itu adalah nomor 4 ini, Coach. Belum Belum optimalnya optimal ini. pengisian RK Medik. Oke. Terus di APKL kan 6-6-nya Narasi dimasukkan yang itu deskripsinya belum dok ya? gimana, Coach? Deskripsi dari masing-masing isu. Nah, Oh, di bawah belum. itu kan ya di bawah identifikasi nanti ditambah ya. Di sini. Ya, betul di situ. Buat saja satu paragraf gitu ya. Setiap yang itu tadi Enam ya, itu. Coach. Ya, yang enam. Oh, Enam kan, enam isu kan? beserta Ya. buktinya itu ya. Ya, boleh foto, boleh data, kalau ada data angka-angka. Kalau narasikan saja bisa ceritakan saja. Ya. Oh, oke. Terus teknik APKL dimasukkan 6-6-nya Mm-mm. yang tadi. Mm-mm. Kemudian di WISG ada 3 penyebab yang menjadi prioritas. Yang pertama yang tadi belum optimalnya. Mm. Kemudian dari ketiga tadi yang terpilih dilakukan analisis fishbone. Mm. Mendapat 6 masalah. Mm-mm. Kemudian di UISG-kan lagi dari 6 masalah tadi yang menjadi prioritas adalah belum adanya panduan singkat dalam pengisian RKK Mm. medis secara lengkap. Oke. Maka gagasan kreatifnya membuat Gagasan panduan, kreatifnya itu membuat video membuat panduan singkat, singkat. Ya, oke. panduan singkat dalam pengisian RKK medis ini. Mm. Oke. Oh, baru itu Coach. Yang ini Oke ya, masih nggak mau apa-apa. Nanti diperbaiki. kan masih ada waktu ya. Nah. Oke, jadi inovasi tadi pakai QR code, video pakai QR code nanti disosialisasikan. Tapi nanti di kegiatan ada juga sosialisasi ya dok ya Sosialisasi singkat ke nakes, iya ke nakes. ke nakes dalam mengaksesnya itu aja Coach. Iya, maksudnya ndak harus kamu mengumpulkan nakes itu dalam satu tempat. Bisa saja kamu datangi gitu kan. Mm-mm. Nah, nanti pada Ya. saat kamu ngajari nakes itu di video kan gitu ya. Oh. Ya, misalnya Tapi yang di hari video ini ke kan itu ruang ini cara misalnya. untuk ini ya Coach. Iya.
Misalnya kamu menjelaskan, Cara ini. ya, Mm-mm. kayak misalnya nakesnya Paulina. Nah, yang bagian itu misalkan, oke, bisa saja kamu katakan, misalnya Bu Lina, sekarang kita ada video untuk rekam medis. Nah, bisa dilihat ini videonya kan, bisa diakses di sini. Saya kan mungkin bisa Oh ya, ditayangkan di laptop videonya kan nanti videonya seperti ini. Nah, nanti kan ada video pada saat kamu kayak mengedukasi itu dok, ada dok. Ya, ya. ya Jadi siap. bukan hanya gambar, ada video juga. Nggak usah lama-lama kayak si Melni tadi saya bilang. Paling 2 menit, 3 menit. Yang penting ada Dokter Emir menjelaskan tentang video itu kepada nakes gitu. Ya. Oh, oke. Dan tidak harus satu dikumpulkan, tidak harus kan. Bisa saja, oh nanti hari ini misalnya ke siapa, oh besok hari ini lagi mungkin ke poli ini, mungkin atau ke poli itu gitu. Nah, walaupun begitu, jangan lupa dibuat daftar hadirnya juga. Ya. Jadi misalnya hari ini ke Polina 3 orang dah daftar hadir, besok teruskan bae nomor 4 daftar hadir dan seterusnya gitu. Ya. Karena itu juga jadi eviden bukti. Ya. Melni nanti kan ke Posyandu buat juga daftar hadir ibu-ibu hamil itu ya. Buat misal eh, apa alamat misalnya kan Posyandu apa dia kan. Gitu. Jadi bisa baik misalnya ada 10 ibu hamil di Posyandu A, jadi nomor 110 Posyandu A, 211 sampai Posyandu B bisa seperti itu. Ya. Oke. Ya dok, ada pertanyaan silakan. Untuk saat ini cukup aja, cukup Oke, dulu ya, coach. kan tadi sudah Terima kasih. sudah dengar-dengar juga kan? Ya, Ya, pokoknya yang lain kalau masih ada pertanyaan silakan di WA atau ya atau di media komunikasi yang lain. Oke, satu lagi nih waktunya. Siapa mau mengambil kesempatan satu ini? Saya coach. Oke, silakan Ratih. Hyperfive edukasi. Edu- Edukasi 5 pesan kunci hipertensi, Dok. Ini, Coach. Edukasi. Oke. Ini halaman depannya. Mhm. Sebentar, Coach. Oke. Berarti anu ya ke perawat ya. Ya, kemarin kan mau ambil yang edukasi untuk perawat, cuman dari mentornya kurang setuju, jadi diganti ke Hmm. hipertensi aja. Ya betul. Karena Iya. mungkin ada perawat senior mungkin nggak enak mungkin ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Iya. Mungkin itu pertimbangan mentornya kan. Kadang-kadang, oh, apa ini kok baru nak ngajar-ngajarin kami. Takutnya gitu ya. Iya. Iya itu. Takutnya gitu kan. Wah ini kamu kan baru di sini gitu ya. Aku nih lah pengalaman jadi perawat. Wah, gitu kadang-kadang kan. Ya mungkin itu pertimbangannya. Ya kita. Ya, terus ini ada lembar persetujuan, berita acara Mm-mm. kosong. Mm-mm. Mm-mm. Ya nanti sesuaikan. Ada ya pendahuluan, latar belakang, Mm-mm. lalu data-data disajikan, lalu tujuan Mm-mm. aktualisasi, tujuan umum dan khusus, Mm-mm. lalu ada manfaatnya bagi peserta, bagi unit kerja dan pengunjung puskesmas. Ini ruang lingkupnya, Coach. Mm-mm. Dan lingkupnya oke, kompetensi. Ini nanti yang diedukasi pengunjung ya. Iya, Oke, nah kamu kasih ruang lingkup waktu di sini boleh. Jadi baik. misalnya edukasi ini diberikan kepada pengunjung atau pasien atau pengunjung itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau di masa habituasi. Nah, gitu di Baik. bawahnya. Nah, di situ lanjutannya ya. Oke, oke. Jadi ruang lingkup waktu. Karena ini kan pengunjung yang datang kan. Nah, kamu sifatnya menunggu menunggu saja kan? Mm, Ya, oke. Jadi bisa jadi sementara pasien tuh mungkin nunggu dipanggil untuk diperiksa, kamu edukasi gitu ya. Gitu aja. Ya, oke. Rati ya. Ya, ya, Coach. Ya, ndak harus kamu kumpulkan ya Bapak Ibu kumpul, ndak. Jadi Nah, bisa harian kamu. Oh, hari ini misalnya ada 5 pengunjung ya sudah 5. iya, karena tiap hari ada Coach pasien Ya. Jadi sasarannya bisa jadi selain
pasien dan juga keluarga pasien mungkin ya. Mungkin ada yang Ah, ngantar gitu kan. iya, benar. Ya, betul. Jadi yang bukan hanya kepada pengunjung. Pengunjung di sini maksudnya pasien dan keluarga pasien maksudnya tuh. Ya. Heeh. Jadi kamu tuh sifatnya sosialisasinya sosialisasi yang apa ya, informal saja kayaknya, bukan bukan yang harus ada jadwal, harus ada pembukaan, harus ada berita acara, harus ada ini gitu ya. Iya, Ya, Coach. mm. Sama lah kayak Dokter Emir tadi kan saya sarankan, nggak usah dikumpulkan dulu nakesnya dalam satu tempat, karena kan mereka kan melaksanakan tugas. Nanti laju pas selesai Dokter Emir, pasien tidak terlayani nanti oleh nakesnya. Ah gitu. Makanya kita jemput bola, ya. Iya, Oke, Coach. oke lanjut. Lalu ke bab 2 ada profil organisasi dan profil peserta. Ini Mm-mm, profil organisasinya, Coach. mm-mm. Ada petanya, lalu eh, bagian-bagian dari puskesmas dan pustu. Di sini lumayan banyak pustunya. Ya, Lalu ke ya. struktur organisasi dan bagian keduanya itu visi misi, moto dan nilai organisasi. Visi misi ini untuk di kami udah disosialisasikan mengikut ke Pemda, Coach. Nah, itu makanya tadi saya tanya ke Melni tadi kan. Ya, nanti ikut pembeda. Nanti kamu lihat lagi, kamu kasih keterangan nanti di situ di misinya ya. Jadi Mm-mm. misinya itu bukan bukan misi dari puskesmas, tapi misi dari kepala daerah. Kamu jelaskan bahwa puskesmas Sugiwaras ini di bawah naungan misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas mengemban misi nomor berapa? Ah, gitu. Kalau si Andre tadi kan langsung saja ketahanan pangan mengemban misi nomor berapa. Atau Paulina tadi Dinas Lingkungan Hidup mengemban misi nomor berapa. Misi dari itu ya. Nah, itu ya. Kalau umum, Coach, mengemban semuanya enggak? Nggak bisa. Nggak ada. Oh, Yang namanya visi misi kepala daerah itu dia ada dinas-dinas yang mengemban satu misi gitu. Jadi misalnya misi ini mulai dinas ini gitu. Nggak bisa semua dinas mengemban semua misinya gitu. Ya, melaksanakan semua misinya itu. berarti di antara empat ini ya, Coach. Ya, makanya nanti ditanyakan, Coach. Atau tanyakan kalau ada teman orang Dinkes gitu ya. Ah, Baik, Dinkes itu misi keberapa gitu, ya. baik, Coach. Oke. Nilainya ada Oke, tiga ya, jujur apa tadi? Oke, nilainya beretika, tidak. jujur, ramah. Ini kalau nilai bisa nilai nilai puskesmas, ya. Malah Ya, lebih Coach. bagus kalau nilai puskesmas. Langsung ke unit kerjanya. Baik. Oke. Lanjut ke profil peserta. Ini udah ditambahin tadi yang saran ke peserta sebelumnya. Oke Apa? ya, ada nomor SK-nya kan? Ah, Iya. betul, ya. Oke. Terus ini tugas dan fungsi perawat ahli pertama Ini menurut pertama, ya. Kemenpan. Mm-mm. Lalu ke bab 3 ada identifikasi dan deskripsi isu. Mm-mm. Ini udah dirombak, Coach, isunya. Mm-mm. Terus deskripsinya belum dibikin. Ya, tambah deskripsinya yang pakai ada data dan fakta ya. Ya, data dan fakta. Oke. Selanjutnya, Selanjutnya penetapan core isu mm-mm, menggunakan APKL. mm-mm, Lalu di USG, ini mm-mm, tabelnya terpilih satu isu prioritas, mm-mm, kemudian dianalisis penyebab, Fishbone, mm-mm, kemudian penyebab isu, kemungkinan penyebab, di USG lagi Fishbone-nya, mm-mm. kata Tepat, Coach kemarin, ya, ini dari 6 diambil cuma satu Coach. oh, cuma satu ya. Kemudian, oh ini, gagasan kreatifnya dibikin dari satu gagasan tadi, satu penyebab, jadi tiga Hmm, gagasan kreatif, Coach. oh gitu ya, ya, ya. Kalau gitu Ya. ini aja, enggak usah ini apa? Eh, tidak usah dibuat ini, tidak usah dibuat apa? Tidak usah dibuat dua kali. Jadi langsung saja penyebab ini gagasan kreatifnya satu, dua, tiga gitu. Oh, baik, Coach. Itu kan dua kamu ulang lagi kan nomor dua kan ulang lagi penyebabnya kan? Ya. Dihapus saja gitu. Hmm, Oke yang nomor tiga juga dihapus. oke. Betul dari tiga baru di McNamara kan? Ah, Ya, di Max.
Tim Dapatlah. dapatlah yang gagasan hiper 5. Per 5. Lalu Kemudian jelaskan hiper 5 tadi ya, Pak ya. Nah, itu betul. Jelaskan itu. Itulah inovasinya ya. uh, Mm-mm. diperkuat dengan media leaflet dan video Video edukasi. edukasi. Kemudian Oke. ditambahin kuesioner nggak apa-apa, Coach? Pre dan post Oh, boleh, edukasi. boleh. Bisa, bisa. Tapi nanti Ya, di kegiatan masukkan eh dimasukkan di perencanaan. Ada kegiatan apa? Ada kegiatan perencanaan. rencana kegiatan. Rencana kegiatan. Belum dibikin, Oh Coach. ya, nanti jadi di perencanaan Rati masukkan tahapan menyusun soal atau menyusun kuesioner tadi kuesioner apa? Kuesioner tentang hipertensi misalnya, ya. Pre Oke. dan Nah, di kuesioner kan sama pre dan post kan? uh, Nah, nanti itu di tahapan perencanaan. Di tahapan pelaksanaan edukasi masukkan tahapan memberikan atau menyebarkan kuesioner tadi yang sudah dibuat di perencanaan, ya. Nah, di kegiatan evaluasi, kegiatan terakhir evaluasi pelaksanaan aktualisasi, masukkan tahapan melakukan analisis hasil kuesioner. baik, Coach. Nah, sama kayak Melni juga seperti itu Melni ya. Nah, gitu. Jadi di awal itu menyusun item-item atau soal-soal untuk kuesioner. Nanti pada pelaksanaan menyebarkan kuesioner pretest, menyebarkan kuesioner awal atau pretest, kemudian melakukan edukasi, kemudian apa tadi? Dan tes. Memberikan post test. Baik. Kalau yang ini, yang Melni menyebarkan pretestnya sudah masuk di perencanaan. Jadi menyusun soal, kemudian di tahapannya ada menyebarkan. Nah, nanti pada saat edukasi yang Melni tadi baru menyebarkan langsung post test. Kuesioner Oh, tadi. Dan untuk Melni dievaluasi sama dengan Rati tadi, masukkan melakukan analisis. Nah, gitu ya. baik, Coach. Oke, untuk melihat apakah ada peningkatan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Lalu terakhir matriks rancangan. Hmm. Nah, itu Ini, ada kegiatanmu tuh. oh yang ini maksudnya. Iya, itu kan melakukan persiapan. Nah, masukkan tadi menyusun kuesioner kan. Nah, Ini di belum. tahapan, di tahapan. Oh, ditambahin berarti ya, Coach ya? Iya. Kemudian coba kegiatan ada nggak di kegiatan keberapa yang edukasinya, yang sosialisasinya? Di bagian Ketiga ya. 3, melakukan pelaksanaan. Bukan melakukan pelaksanaan itu langsung saja melakukan edukasi ke judul kamu tadi kan? Oh, oke. Ya, melaksanakan atau melakukan edukasi apa tadi? Nah, masukkan di tahap awalnya itu tadi itu nomor satu itu menyebarkan tes awal dulu kan? Oke. Nah, memberikan tes awal baru kegiatan berikutnya bla 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 itu. Nah, coba kamu oke. Nah, nah kegiatan bawah lagi bawah Oh, tahapannya ada berapa itu? Nah, tahapan kelima tadi post test. iya itu maksudnya tuh Rati ya. Oke. Oke, Coach. Nah, kemudian keempat ya. Keempat evaluasi bukan? Empatnya, iya. Nah, ada itu. Nah, ini sudah kamu buat emang evaluasi hasil dari kuesioner. Ada kan? Ah, ah, ah. Nomor satu. Nah, masukkan juga nomor nomor dua. Ini meminta testimoni atau nomor tiganya meminta testimoni pengunjung ya. Baik, Coach. Yang meminta membuat video atau meminta testimoni pengunjung berupa video gitu. Ya tidak semua pengunjung kamu minta, ambil sampelnya saja ya. Sekitar berapa 3, Coach? 3 boleh gitu. Ya, 3 boleh. Mentor jangan lupa ya minta testimoninya ya. Semuanya. Baik. Mentor. Oke, untuk nilai-nilainya jangan lupa gunakan kata akan, sudah benar. Penulis akan ya. Oke. Iya. Dan itu di garis bawahi ya, di tebal. Oke. Oke. Sudah selesai, Dah. Dokter. Ya. Nanti lanjutkan dengan tadi ya.
metrik dan rencana apa? Aksi bela negara. Baik, Coach. Oke. Baik, saya rasa cukup ya. Atau masih ada? Nanti silakan saja kamu buat. Pokoknya HP saya 24 jam hidup kok. Ya, jadi walaupun misal kalian lagi malam-malam, mungkin kan lagi nulis itu, oh ini ada yang bingung, daripada besok lupa nanya, kirimlah malam itu, tidak apa-apa. Ya, oke. Daripada kayak, aku malam tadi nak nanya apa ya dengan coach, gitu ya. Jadi kirimlah malam itu, tidak apa-apa, tidak akan mengganggu. Karena kalau malam saya silentkan HP-nya. Ya, walaupun suara yang ting 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 tidak kedengaran saya ya. Iya, gitu ya. Oke. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan semuanya silakan. Coach, Boleh izin nanya apa Coach. saja. Untuk yang belum Zahra. diperiksa, apa boleh minta periksa Coach nanti via WA? Boleh, itu yang saya katakan tadi si Oke, Zahra. makasih Yang Coach. saya katakan tadi ya. Yang saya katakan tadi kamu buatlah dulu. Ya nanti tunjukkan coach ini file draft RA saya gimana, ada saran-saran gitu ya. Oke. Eh Saya kalau misalnya waktu luang, saya lebih senangnya di telepon saja, di telepon. Saya telepon gitu. Ya misalnya Zahra, wah ini kayaknya saya chat dulu Zahra lagi di mana, misalnya lagi sedang buat depan laptop atau apa, nanti saya telepon Zahranya. Nanti dibuka filenya gitu. Sama-sama kita buka nanti kan, gitu. Ya, supaya nanti kayaknya lebih enak kalau ngomongnya itu. Tapi di chat juga bisa, ya. Oke. Oke, ada lagi. Silakan. Ya, tunggu sebentar. Saya sedang kirim tuh yang saya tayangkan tadi, contoh tadi. Nah, tapi itu jadi gambaran saja ya. Jangan ditiru sama persis gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang membedakannya yang di contoh ini untuk penerapan nilai-nilai, dia dimasukkannya per tahapan. Jadi setiap tahapan itu ada nilai. Setiap tahap itu ada nilai. Dan itu bisa berulang. Jadi misalnya di kegiatan satu, tahapan satu, dua, nilai berorientasi lainnya sama, silakan gitu ya. Oke, dan itu bisa bisa berulang. Nah, kalau kalian masukkan per kegiatan seperti yang contoh-contoh yang tadi yang sudah tadi, itu saya minta paling tidak 5 nilai. 5 dari berakhlak paling sedikit. Syukur-syukur kalau 7 ya. Kalau 7 gitu. Kalau kalian masukkan per tahapan itu paling sedikit 3. Karena kalau tahapan kan banyak kan. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak silakan saja mau mau pertahapan atau mau ke perkegiatan. Yang penting intinya di situ. Karena pada seminar Lasar itu, seminar RA itu ada poin yang menanyakan bagaimana kemampuan peserta memasukkan rencana penerapan nilai dalam kegiatan yang dilakukan, yang akan dilakukan. Sudah kelihatan di kolom chat? Sudah ya? Ya, Sudah, silakan Coach. Nanti kita ketemu lagi pembimbingan RA3. Kapan itu tanggal berapa? Coach, Tanggal 10. Tanggal Sabtu, berapa, Dok? Sabtu, Kang. Sabtu. Ini 7. ya Sabtu. Nah, di Sabtu nanti mudah-mudahan semuanya sudah siap rancangannya, yang sudah siap. Nanti Sabtu nanti kita saya akan melihat kembali rancangannya. Kemudian sekali nanti akan saya jelaskan sedikit tentang isi paparan, ya. Isi nanti kan makanya saya tekankan membuat dokumen ini karena nanti kalian juga akan membuat bahan paparan. Bisa PowerPoint, bisa Canva, bisa apa gitu. Yang penting apa saja, yang penting dia ada bahan paparan. Jadi yang kalian kumpulkan nanti itu dokumen draft rancangan dengan bahan paparannya gitu yang dikumpulkan nanti. Ya. Eh, untuk paparannya, untuk slide apa ya? PPT. Nah, untuk PPT atau pakai Canva. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan silakan. Sorry, Coach. Hmm. Paparnya tanggal 7 juga dikumpul. Apanya? Tanggal 7 itu udah selesai semua, PPT sama draftnya. Nah, PPT-nya nanti. Kan saya belum kasih ini dulu, belum kasih apa isi PPT-nya. Gampang kan kalau bikin PPT kan? Iya. Yang penting dokumennya udah selesai. Kan kalau dokumen selesai kan bisa bikin PPT, ngambil copy paste dari isi dokumen itu kan? Iya. Oke. Kita seminar hari Selasa kan?
Atau hari Senin? Selasa, Seminggu lagi Coach. seminar kan? Ya, Selasa, Selasa. Coach. Nah, Selasa. Ya, jadi adalah waktu hari Sabtu. Hari Sabtu ya kita ya. Ya, Hari Sabtu. Minggu, hari Senin bisa 2 hari bisa kalian bikin bahan paparan itu ya. Oke. Atau kalian kalau sudah punya draftnya silakan saja. Ya. Oke. Baik, ada lagi sebelum saya tutup? Ya, nanti kalau mau nonton ulang nanti silakan dicari saja di akun YouTube ya. Ini saya rekam dulu, nanti di save dulu, baru bisa di-upload. Ya. Oke, Ya, di Coach. situ lengkap. Dari yang coaching kemarin itu ada, pembimbingan RA1 juga ada di situ. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, selesai kita di pembimbingan RA1 pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat memaparkan ya. Jangan sampai kalian nanti penasaran ya, ngamuk-ngamuk, jangan ya. Nanti ngamuk-ngamuk banting laptop, jangan ya nanti. Karena laptop itu nanti sangat diperlukan untuk aktualisasi ini ya. Mau beli baru 80% kan. Iya, belum 100% ya. Ternyata susah ya menghilangkan huruf C ya. Iya, perlu perjuangan ya. Oke. Oke, demikian. Terima kasih Bu Latifah selaku pengamat kelas atas kesempatannya. Pembimbingan rancangan aktualisasi kedua pada hari ini untuk kelompok 1 Angkatan 4 Latsar Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2026. Saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Coach. kasih, Coach. Sama-sama. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di WA saja ya. Oke, izin saya live duluan. Bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih, Coach. Oke.